TPUA menyorot penyidik di Tipidum Bareskrim Polri tidak memberikan penjelasan atau bukti baru terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Penjelasan dari Ditipidum beserta pihak penyidik itu tidak ada progres. Isinya persis dengan yang diterangkan, diuraikan pada konferensi pers di 22 Mei yang lalu, ujar Rizal. Di samping itu, Rizal juga mempermasalahkan Jokowi yang tak hadir membawa ijazahnya ke Bareskrim Polri pada Rabu 9 Juli 2025. Mereka juga mempermasalahkan absennya dokumen ijazah asli milik Jokowi yang dinilai penting untuk dihadirkan. Tapi itulah gambaran dia takut, dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah dengan dokumennya itu, kata Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah di depan gedung Bareskrim Polri di Jakarta, Rabu 9 Juli 2025, seusai gelar perkara khusus. Dalam pemaparan mereka, Rizal berujar, TPUA menilai Dirtipidum Bareskrim Brigjen Johandani Raharjo Pulo telah melanggar pasal soal perintangan perkara atau obstruction of justice ketika menyatakan dihentikannya penyelidikan soal kasus ijazah Jokowi. Maka masih berlaku tuntutan kami kepada Kadif Propam untuk memproses Dirtipidum melakukan obstruction of justice, pelanggaran pidana penghalangan proses penegakan keadilan, katanya. Jadi, kalau kita mengalami kesulitan atau masalah ini kok jadi sulit betul diselesaikan oleh Polri, mestinya kita nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Saya ulangi lagi, paparan riset teman saya bulan November tahun 2015 sudah menjelaskan bahwa PKI Gaya Baru sudah mulai merajalela dan Polri dalam kendali mereka. Baru emang gini, enggak, yang baik-baik banyak, tapi disingkirin pelan-pelan. Jadi selama pimpinan Kapolri masih sekarang, yaitu orang Jokowi PKI Gaya Baru. Jadi kalau Kapolri bukan PKI, ya dia dipapari oleh PKI Gaya Baru. Saya sih nggak heran. Jadi kita nggak usah analisis macam-macam lah. Sebabnya ini kalau saya simpel, selama dikendalikan ya begitu. Argumentasi itu hanya mencari pembenaran. Lo mau debat-debat, masalah argumentasi yang dicari-cari, cari aja sumber masalahnya, bahwa dia dikendalikan. Coba kalau Kapolri tidak dalam kendali PKI Baru, nggak begini jadinya. Contoh TNI belum bisa dikendalikan oleh mereka, makanya TNI tidak dipakai. Kalau tanya kenapa Polri dikendalikan, karena pintu masuk untuk masalah legal hukum itu kan lewat polisi, dan risetnya sudah bilang 2015. Saya nggak percaya, terbuka lapangan riset terbuka 2 kali di Kartika Chandra yang hadir banyak, termasuk tokoh-tokoh yang pada saat itu saya sampai 2 kali paparan itu saya ngobrol. Karena saya juga nggak percaya Pak iya sampai begini gitu ya. Tapi ya kenyataannya sekarang semua terbukti. Karenanya saya berdebat, ngapain berdebat analisis gitu. Udah jelas, kalau nggak usah analisis lah. Mestinya begini, udah dikendaliin ya begitu. Jadi apa? Benahin orang yang dikalahin sama Jokowi yang PKI Gaya Baru itu di polisi. Selesai. Copot aja itu Kapolri. Dia ganti semua orangnya, beres polisi. Makanya Polri untuk rakyatnya mestinya begitu. Tapi kan bukan kata-kata, bukan statement yang jadi pegangan, tindakan perilaku dia benar nggak? Dia seperti itu atau memang dia kepanjangan tangan Jokowi dengan PKI Gaya Barunya, itu aja lah, nggak usah ribet-ribet lah ya. Analisis ini kalau saya, udah kalau dikasih begitu ya normal aja. Kalau ditanya kenapa bisa, ya karena orang-orangnya kan memang orangnya Jokowi semua. Saya dapat informasi, silakan dicek. Kapolri itu kalau dekat sejak di Solo, udah mau bagaimana lagi? Dan Kapolri kan terima jasa banyak dari Jokowi. Jadi tunggu aja Pak Prabowo yang ngatur waktu segala macam. Kalau selesai copot, coba Kapolri copot oleh Prabowo, ganti orang yang benar, berubah. Jadi gampang, nggak usah pusing-pusing analisis ini. Kalau saya cari sumber masalah ya dikendalikan. Kenapa tidak bisa begitu kan dengan TNI? Karena TNI dia tidak bisa kendalikan. Hanya ada oknum-oknum tertentu yang bisa dikendalikan. Tapi sebagai institusi TNI belum dan tidak bisa dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Jadi saya sederhana aja mikirnya lah, nggak usah analisis, udahlah. Jadi sampai kapan dia sampai dibenahin polisi? Selama masih kayak sekarang ya udahlah. Jadi kota apa bukti PKI Baru, udahlah. Kelakuan Anda itu sejalan dan mendukung demi dan untuk kepentingan PKI Gaya Baru. Siapa? Jokowi ujung tombaknya. Jadi kalau tanya apa? Jokowi itu PKI Gaya Baru, udah selesai kok. Tukang bohong. KKN, urusan apa Gibran dipasangkan? Urusan apa? Siapa? SMP aja gak lulus, pelongong nganga gitu. Ke Singapura, matanya itu mata orang kena narkoba itu. Jadi udahlah ya. SMP aja gak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2. Dia nggak tahu. Kalau IPK, lu nggak bisa kuliah, dia karena dia tidak kuliah, nggak ngerti.
Kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah. Lihat Theo. Udahlah, saya kenal dia. Dia lihai ngomong. Walaupun ya tukang bohongnya sangat. Dia bukan berbohong, dia tukang bohong. Kalau tukang tuh otaknya udah aturin nggak bohong. Dan ngebohong tuh bukan suatu yang memalukan atau dibalik. Jujur itu tidak penting. Jadi simpel nggak ngadepin orang begitu. Pakai analisis udahlah, getok kepalanya baru kelar. Pak, Karena mindsetnya. gimana tanggapannya soal rel agama kemarin? Tidak ditemui katanya oleh Profesor Ova Emilia. Oh iyalah, Ova Emilia dikendalikan ya bagaimana? Siapa yang nggak praktik no? Nah, perhatian di seknek tangan kanan di Jokowi. Yang ngatur Jokowi masuk UGM kok bukan praktik no siapa? Doktor tuh, waduh profesor, doktor man, udah jenjang titel akademis itu nggak ada urusan dengan kelakuan orang. Kemampuan akademis itu urusannya kecerdasan intelektual. Kelakuan orang itu bukan cuma kecerdasan intelektual. Risetnya bilang kecerdasan intelektual IQ kontribusinya terhadap kelakuan orang maksimal 20%. Jadi yang menentukan apa? Kecerdasan spiritual. Jadi kalau SQ-nya jongkok ya itu pratikno. Itu Jokowi. Kalau pendapat soal profesor satu lagi Pak, Profesor Paiman Raharjo. Cek aja lah profesor dari mana Pak Iman jongkok. Pada ributin titel kenapa sih embel-embel? Kelakuan lu bukan dari titel, Pak Harto nggak ada titel. Ya. Bung Karno cuma insinyur doang. Jadi berlindung, orang yang berlindung sibuk dengan titel, ada orang yang tidak punya kemampuan, dia berlindung di balik itu. Karena dia kalau punya titel langsung jago. Kalau ditanya kenapa begitu, jawabannya gampang, pret, gitu aja. Orang begitu diharapin. Bukan bicara hasil kerja, sibuk dengan formalitas titel ini itu. Itu orang yang IQ-nya jongkok, gampang. SQ-nya jongkok, sorry. Jadi itu aja sih, gampang kok ini. Jadi sampai kapan? Sampai Kapolri diganti, Jokowi sebentar lagi di kerangkeng, polisi berubah. Yang baik-baik banyak kok, berbunyi enggak disingkir-singkirin. Kenapa? Kapolri berani nggak nangkep Jokowi? Bagaimana pada nangkep Jokowi orang ngangkat dia, bagaimana? Gampang lah. Bagaimana? Dan yang lain kenapa diam? Semua nggak berbunyi karena sudah terima uang dari Jokowi. Kalau ngomong gue buka nih setoran, lu terima setoran, udah lah. Saya kan orang bisnis dulu ngerti lah. Aguan kenapa galak? Dia udah nyantor ke Jokowi yang back up. Jadi Aguan tuh bukan apa diketok kepalanya, tapi nggak bisa diketok karena Jokowi di belakangnya. Jokowi bilang saya kursi dari mana? Dari Aguan. Nggak mungkin Aguan rapat deket ngobrol sama presiden. Kalau nggak ada setoran, udahlah Jokowi ya sama presiden. Kalau nggak ada setoran, udahlah Jokowi ya. Saya kenal beliau, kalau otak konsep Jokowi itu rendah betul, tapi maneuverability-nya, pendekatan manusiawinya bagus. Tapi udah gampang lah bacanya. Dia tukang teku. Makanya saya bilang, dia apa? PKI gaya baru. Nah kalau kita mau analisis silakan, gua mah kagak. PKI gaya baru udah. Gimana apa digetok kepalanya? Target apa? Jadikan dia mantan presiden Republik Indonesia dalam sejarah yang di kerangkeng. Nah itu kan. Kalau nggak kan enak di kerangkeng, usut terus, bohongnya banyak, korupsinya besar-besaran itu. Waduh, jangan dibilang nggak gede-gede ya. Itu aja sih, gampang kan? Siap. Terima kasih, Bang Taufik.